setiap hari sholat dari dulu sampai sekarang nggak kenal sama Allah. Yang penting sholat, rukuk, sujud terus, tapi tidak mengenal Allah. Nah, itu kurang sempurna. Kurang sempurna. Saya sudah menyiapkan materi. Nah ini jamaah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu tentang mengapa kita harus belajar ilmu akidah ya. Mengapa kita harus belajar ilmu akidah? Ada 6 poin ya. Ada berapa? 6 poin. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengapa kita harus belajar ilmu akidah? Alasannya karena ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia. Yang kedua, mengapa harus belajar ilmu akidah? Karena belajar ilmu akidah hukumnya wajib ain atau fardu ain. Baik. Yang ketiga, mengapa kita harus belajar ilmu akidah? Karena ilmu akidah itu sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengapa kita harus belajar ilmu akidah? Agar terhindar dari ajaran akidah yang menyimpang, biar tahu ya mana ajaran yang sesuai dengan ahlus sunnah, mana yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Yang kelima, mengapa kita harus belajar ilmu akidah? Karena ya para sahabat Nabi dan juga para ulama kita itu mereka ya belajar bahkan mengajarkan ilmu akidah. Ya kita ikuti jejak mereka, jejaknya para sahabat Nabi dan para ulama kita. Nah yang terakhir, yang keenam, mengapa kita harus belajar ilmu akidah? Supaya kenal, supaya tahu madhab-madhab akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena selama ini mungkin kita ini taunya madhab dalam ilmu fikih ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu kan yang populer madhab dalam ilmu fikih. Kalau akidah nanti ada lagi khusus, nama madhabnya beda lagi ya. Nah, maka dengan belajar akidah kita akan mengenal madhab-madhab ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira ini ya jamaah ya, kira-kira ada 6 poin mengapa kita harus belajar ilmu akidah. Kita bahas satu-satu ya. Siap? Ya, sambil ngopi enggak apa-apa. Ya. Yang pertama ya, ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama ya. Ini alasan yang pertama. Mengapa kita belajar ilmu akidah? Karena ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama. Para ulama kita mengatakan ilmu akidah adalah salah satu ilmu yang paling mulia, bahkan paling utama ya. Dan bahkan ilmu akidah ini termasuk ilmu yang pertama kali yang semestinya dipelajari dan diajarkan. Kenapa? Sebab di dalamnya diajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang rasul-rasulnya. Saya jadi teringat kalamnya Al-Imam Al-Ghazali Pak Bu di kitab Ihya Ulumuddin ya, kitab apa? Ihya Ulumuddin, karya siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau ulama hebat Pak, ulama besar kita ya. Wafatnya tahun berapa? 505 Hijriah 505 Hijriah. Imam Al-Ghazali itu ulama besar mazhab Syafi'i, bahkan ulama besar mazhab Asy'ari dalam bidang ilmu akidah. Nah, saya pernah baca di kitab Ihya Ulumuddin itu kata Imam Ghazali, orang tua kita ini Pak, kita ini kan orang tua ya, punya anak putra-putri di rumah. Sebaiknya kalau ngajarin anaknya putra-putrinya di rumah, yang pertama kali diajarkan itu bab tauhid dulu semestinya. Ilmu tentang bab tauhid atau akidah, kata beliau, harus didahulukan dibanding dengan ilmu yang lainnya. Ini bukan berarti tidak boleh belajar yang lainnya ya, jangan disalahpahami ya. Ilmu selain akidah juga dipelajari. Apa misalnya ilmu fikih, ilmu biasanya anak kecil belajar apa sih? Oh, belajar Al-Quran ya,
belajar tajwid, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, macam-macam lah ya. Ya, itu semuanya dipelajari. Tapi yang lebih diutamakan apa? Ilmu tauhid. Kata siapa? Imam Al-Ghazali Pak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kadang-kadang kita ini bingung cara ngajarin anak tentang tauhid itu gimana gitu ya. Ya toh? Caranya gimana? Kan ini harus diajarkan pertama kali. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, di rumah itu anak saya itu umur 3 tahun 4 tahun. Belum balik ya, belum balik. Tapi minimal anak kita itu kita apa istilahnya ya? Didikte ya. Didikte itu apa ya? Ya didoktrin ya. Misalnya kita ajarkan Tuhan kita adalah Allah, itu kan dasar banget ya. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kitab kita adalah Al-Quran. Yang dasar-dasar saja. Jangan yang berat-berat ya. Di mana Allah? Jangan. Ya, jangan ditanya seperti itu ya. Dikasih yang mudah-mudah saja. Apalagi misalnya. Ya, pokoknya tanamkan tentang tauhid, Pak. Tentang adanya Allah itu yang paling penting ya. Nah, kita ini ada di dunia, alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Allah itu memperhatikan kita, nak. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Itu biar terinstal Pak di kepala, di otaknya anak kita itu. Meskipun masih kecil nggak masalah. Terus tiap hari dikasih tahu kayak gitu. Kayak kita ngajarin abata. Ngajarin abata ya kan setiap hari kan. Ngajarin anak-anak kita ngaji itu, yang masih kecil. Begitu pula masalah tauhid, ajarin yang mudah-mudah. Tuhan kita adalah Allah. Allah adalah yang menciptakan segalanya gitu. Biar dia tahu, oh Tuhan kita itu Allah, dialah zat yang maha agung gitu. Maha luar biasa gitu. Yang dasar-dasar. Ya, jangan yang berat-berat. Atau boleh ditambahkan begini. Anda suruh anaknya menghafal 20 sifat wajib, Pak. Tapi jangan dijelaskan ya. Wujud artinya ini, bako artinya nggak usah dijelaskan. Yang penting hafal dulu. Ayo nak ikuti. Wujud qidam baqo. Ayo terus semuanya. Mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun haya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Minimal mereka hafal dulu kan. Enggak paham artinya enggak apa-apa. Namanya anak kecil ya. Yang penting itu didikte. Ya, gitu. Suruh hafalkan itu 20 sifat wajib itu. Jangan-jangan orang tuanya malah enggak hafal. Harus Pak, wajib hafal. Makanya nanti di bab ini ya, di halaman berapa gitu ya? Halaman 3 apa halaman 4? Nanti setelah ini mungkin 2 pekan lagi mungkin kita masuk bab sifat 20 itu. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah masih kecil diajarin guru ngajinya? Pernah ya? Waktu TPA ya? Oh, malah buat pujian. Iya betul. Di kampung-kampung kalau maghrib biasanya atau subuh itu pujian mau apa qomat ya, sebelum qomat itu wujud qidam baqo ya. Sekarang kok jarang ya? Jarang ya? Nggak ada. Malah pakai kaset sekarang. Ya Allah. Kalau di kampung-kampung itu banyak dulu. Wujud, lagunya agak beda, gimana ya? Wujud qidam itu yang tadi. Gimana lagunya kalau di kampung-kampung itu ya? Ya, pokoknya ada lah ya. Setiap daerah biasanya memiliki ciri khas lagu untuk menyebutkan 20 sifat wajib ya. Intinya apa? Intinya anak kita itu didikte saja dulu. Hafalkan itu 20 sifat wajib ya. Nanti kita juga belajar Pak ya. Kita detailkan insyaallah. Nah, intinya apa? Intinya ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling utama, maka harus lebih didahulukan untuk dipelajari dan diajarkan. Paham ya? Alhamdulillah. Oke.
Langsung yang kedua, mengapa kita belajar ilmu akidah? Karena belajar ilmu akidah itu hukumnya wajib ain. Kalau hukumnya wajib ain, berarti semuanya kita ini harus belajar, masing-masing harus belajar. Tidak boleh diwakilkan. Kewajibannya itu ain. Ain itu kan masing-masing. Beda kalau wajib kifayah, fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mewakili, kita tidak melakukan, nggak berdosa kan? Iya, itu namanya wajib kifayah atau fardu kifayah. Seperti apa itu? Contohnya sholat jenazah lah. Itu fardu kifayah Pak, wajib kifayah. Nah, umpama ada yang sudah nyolatin jenazah, kita nggak ikut sholat nggak dosa kita. Tapi kalau wajib ain, fardu ain sama ya, wajib ain sama fardu ain sama. Ini harus semuanya melakukan. Seandainya Anda tidak melakukannya, Anda yang berdosa. Nah, ternyata belajar akidah ini fardu ain Pak, hukumnya. Termasuk wajib ain. Nah, kita baca. Ada fatwa dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Beliau ini ulama madhab Syafi'i, Asy'ari juga ya. Ulama besar madhab Syafi'i dalam akidah Asy'ari. Wafatnya tahun 974 Hijriah. Kalau tadi Imam Ghazali berapa? 505 ya. Ini tahun 900, berarti jauh setelahnya Imam Ghazali. Dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau menyebutkan bahwasanya wa mimma yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainiyan la rukhsata fi tarkihi an yata'allama dhawahiral i'tiqadat. Artinya, di antara ilmu yang hukumnya wajib ain, tidak boleh tidak ditinggalkan ya. Tidak boleh ditinggalkan. La rukhsata fi tarkih itu tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Pokoknya harus, la buddha, harus. Ora kena ora kalau kata orang Jawa. Harus dipelajari ya. Apa itu? Yaitu an yata'allama dhawahiral i'tiqad, mempelajari ilmu i'tiqad alias ilmu akidah, ilmu tauhid sama, ilmu i'tiqad atau ilmu akidah atau ilmu tauhid ya, jadi hukumnya wajib ain. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah di masjid tercinta Baitur Rahim ini setiap Sabtu pekan pertama dan kedua ngaji akidah. Alhamdulillah, berarti kita diarahkan sama Allah Pak. Anda dengan saya ini diarahkan. Dulu kita belum pernah ngaji ini loh. Sejak saya ngajar di sini itu ya fikih selama ini kita ngajinya, ya kan? Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita diarahkan, dibimbing oleh Allah, dimudahkan, Pak. Dimudahkan untuk belajar ilmu akidah yang ternyata hukumnya wajib ain. Alhamdulillah ya. Anda harus bersyukur ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar akidah ini nanti semakin kenal Pak dengan Allah. Ada istilah namanya ma'rifatullah ya, mengenal Allah dengan ilmu akidah. Baik ya. Maka kita yang sudah tahu bahwa ini hukumnya wajib ain, ya harus semangat belajarnya ya. Siap? Harus semangat belajarnya, dan juga di rumah anak putra-putrinya, cucunya diajarin juga tentang ilmu akidah. Kalau Anda kesulitan mengajarkan ilmu ini, saya ini lagi menulis buku tentang akidah Bapak Ibu sekalian. Ada 2 buku, alhamdulillah sudah mau dicetak. Buku pertama tebalnya 500 halaman, alhamdulillah, tentang madhab akidah. Buku yang kedua 1000 halaman 1000 halaman tentang sifat 20 sifat wajib, tentang asmaul husna, tentang apa lagi ya, pokoknya tentang asmaul husna, terus sifat-sifat wajib, kemudian apa lagi ya, pokoknya sampai 1000 halaman. Alhamdulillah saya nulis buku itu sejak kapan ya, 1 tahun yang lalu lah, 1 tahun yang lalu ketika saya mengajar ilmu akidah di Rumah Fikih Indonesia.
Rumah Fikih Indonesia, tempat saya mengajar di Jakarta. Jadi setiap hari itu saya nulis Pak, tiap pekan. Jadi sibuk ngajar, sibuk ceramah, tapi di rumah juga nulis saya. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Berbahasa Indonesia, bukunya berbahasa Indonesia. Nanti bisa nanti untuk Anda hadiahkan kepada putra-putrinya atau siapapun ya. Karena kan nggak semua orang mampu untuk mengajarkan ilmu akidah. Ya harus ada buku pegangan minimal ya. Harus ada buku pegangan. Insya Allah masih proses apa istilahnya, belum disempurnakan. Sudah selesai tapi tinggal diedit-edit sedikit lah. Baik, lanjut ya. Lanjut. Yang ketiga, mengapa kita harus belajar ilmu akidah? Alasannya karena ilmu akidah ini sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu bahasa Arabnya ma'rifatullah. Pernah dengar istilah ma'rifatullah? Ma'rifat gitu ya, ma'rifat. Pernah dengar Pak ya, Bu ya? Maksudnya apa ma'rifat itu ya? Ma'rifatullah itu maksudnya mengenal Allah. Anda setiap hari sholat 5 waktu Pak. Tadi itu sholat subuh Pak, Anda itu ngapain itu? Menyembah Allah kita itu Pak. Menyembah Tuhan, menyembah Allah. Terus kalau Anda menyembah Allah, nggak tahu, nggak kenal Allah itu bagaimana, Allah itu seperti apa, ini bahaya. Yang namanya seorang hamba menyembah seorang Tuhan ya, menyembah Tuhan ya, mohon maaf ya, menyembah Tuhan, dia harus kenal dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cara mengenalnya bagaimana? Kita baca dulu ya tentang kewajiban atau apa ini istilahnya ya. Pertama kali yang harus kita ketahui dalam ilmu akidah. Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya namanya Al-I'tiqad wal Irsyad ila Sabilir Rasyad ala madhabis salaf wa ashabil hadits. Ini kitab akidah rujukan ulama salaf Pak, karya Imam Al-Baihaqi. Beliau Syafi'i, beliau juga Asy'ari, madhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Tahun berapa beliau? 458. Berarti sebelumnya Imam Ghazali, lebih salaf lagi, lebih dahulu ya. Kata beliau, kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuhu ta'ala wal iqraru bihi. Perkara yang pertama kali hukumnya wajib bagi seorang hamba, kita ini Pak, seorang hamba yang balik, yang berakal, apa? Ma'rifatullahi ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui adanya Allah. Harus, ini pertama kali yang harus kita yakini apa? Mengenal Allah dan yakin bahwa Allah itu ada. Jadi ma'rifatullah itu wajib Pak. Wajib ma'rifatullah. Apa tadi ma'rifatullah? Mengenal Allah. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana ya caranya saya mengenal Allah? Bagaimana caranya saya tahu Allah? Kalau Anda mau mengenal saya, mau tahu saya, kan gampang ya, bisa nanya, Ustadz Ajib itu nama lengkapnya siapa? Kan gitu kalau kenalan sama orang ya. Ustadz Ajib itu tinggalnya di mana? Kan begitu kalau mau kenalan, biasanya kan begitu. Ustadz Ajib itu sudah punya istri apa belum? Nah, kalau sudah, istrinya berapa? Mau jawab 1 takutnya 2, mau jawab 2 takutnya 3. Ya, itu kan begitu perkenalannya, perkenalan sama manusia kayak gitu. Tapi kalau mengenal Allah itu nggak bisa kayak gitu Pak. Nggak bisa Anda bertanya Allah itu, misalnya di mana tinggalnya, nggak bisa. Allah itu punya istri apa, nggak bisa. Beda. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Lalu bagaimana kita mengenal Allah Pak Ustadz? Nah, kata para ulama, mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, dan sifat Allah itu banyak Pak. 99 Asmaul Husna itu mengandung sifat semua itu. Tetapi orang awam minimal 20 sifat wajib saja sudah top markotop. Saya ulangi, sifat Allah itu banyak. Tapi bagi kita orang awam minimal mengetahui 20 sifat wajib. Berarti kita itu wajib belajar 20 sifat wajib
untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah. Itu. Berarti wajib Pak, harus belajar 20 sifat wajib itu harus dipelajari dan harus dipahami maknanya. Karena itu salah satu cara mengenal Allah. Lah kalau kita nggak paham 20 sifat wajib, nggak, bahkan mungkin nggak hafal ya, nggak ngerti maksudnya apa itu 20 sifat wajib wujud kita bako itu, ya berarti Anda nggak mengenal Allah itu. Ya Allah, setiap hari sholat dari dulu sampai sekarang nggak kenal sama Allah. Yang penting sholat, rukuk, sujud terus, tapi tidak mengenal Allah. Nah itu kurang sempurna. Kurang sempurna. Makanya alhamdulillah Pak, bersyukur kita di masjid ini diarahkan oleh Allah untuk bisa belajar ilmu akidah, ya. Jadi kita belajar akidah itu nanti salah satu babnya mengenal 20 sifat wajib.